Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back sekali lagi saya ucapkan. Dan di video kali ini kita akan bahas something yang sedikit berbeda, yaitu kita akan membahas The Grab atau GRT. Sebenarnya teman-teman, ini kenapa saya putuskan untuk membahas ya, lebih ke technical analysis sih. Ntar kita coba lihat ya kira-kira proyeksi atau perkiraan untuk pergerakannya si The Grab ini, untuk harganya, potensi kedepannya gimana, itu kita akan coba discuss teman-teman lebih lanjut di technical analysisnya. But before kita masuk ke dalam pembahasan itu, saya pengen sharing sedikit sih sama teman-teman. Karena tadi ada yang sempat nge-mention, dia bilang kayaknya yang nyangkut The Grab itu karena mungkin ada beberapa rekomendasi, atau bukan rekomendasi sih, istilahnya lihat review dari YouTube channel. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Kalau misalnya sekedar kita lihat YouTube terus kita putuskan beli, itu menurut saya pribadi sebenarnya adalah tipikal orang malas. Ibaratnya kayak kita tuh nunggu teman kita selesaiin PR terus kita minjem sama PR-nya dia. Istilahnya kita minjem buat kita salin. Nah, itu kan kita nggak berpikir sama sekali teman-teman. Dalam artian gini, makanya penting buat teman-teman melakukan research dan tentunya menentukan strategi yang tepat ketika memutuskan untuk invest di suatu token atau koin gitu. Dalam artian teman-teman, jangan sampai kalian itu kesangkutnya dalam banget. Kesangkutnya tuh bisa sampai 60, 50% atau bahkan 70%. Karena berarti kalian nggak preparing sama exit strateginya. Dalam artian, kita tuh invest, tapi bukan berarti kita menjustify entry kita yang mungkin terlalu terlambat teman-teman. Dalam artian, kalau misalnya kita berbicara invest itu adalah invest di suatu project atau invest di suatu produk yang kita lihat masa depannya dan trennya itu bisa bertumbuh dan tentunya memberikan kita benefit gitu. Investing sama trading itu sama-sama kita tujuannya buat make money. Lantas, apa yang membuat teman-teman kalau invest itu kesangkut sangat dalam, terus kita bilang, ya ini invest gitu. Basically itu adalah yang mungkin tadinya cuma cari cuan-cuan tipis berubah menjadi investor. Which means ini sebenarnya menurut saya adalah menjustify atau membenarkan yang salah gitu loh. Nah, sebenarnya saya punya cerita buat teman-teman. Ini cerita saya suka dari Warren Buffett sebenarnya. Teman-teman pasti tahu Warren Buffett itu salah satu kekayaannya juga karena Coca-Cola ya, istilahnya invest di saham Coca-Cola. Nah, sedikit cerita tentang Warren Buffett. Made a small business out of selling Coke when he was 7 years old. Buffett first bought $1 billion Coca-Cola stocks after the 1987 atau the 1987 stock market crash. Buffett likes wonderful brands and he recognized that Coca-Cola is one that has great value and potential. Jadi di awal dia invest, dia juga lihat dulu kira-kira potensi perusahaan ini berkembangnya seperti apa ke depannya dan lain sebagainya. Dia invest pun dengan gaya teman-teman, atau dengan style kita bilang ya. After the 1987 stock market crash, which means kalau harganya udah terlanjur melambung tinggi, dia nggak akan beli teman-teman. Mungkin dia akan consider 2-3 kali sebelum dia memutuskan untuk beli gitu loh. Nah, ternyata setelah saya cek chartnya sendiri, tadi posisi si The Grab itu, kalau misalnya teman-teman memutuskan ada yang invest dan masih kesangkut, itu berarti teman-teman belinya udah di pucuk banget ya. Di pucuk-pucuk ini loh teman-teman. Sebenarnya kalau seperti itu, harusnya teman-teman punya consideration untuk exit plan-nya. Which means ini mengurangi resiko teman-teman untuk nyangkut atau dana teman-teman tuh lebih lama di market gitu loh. Kan sebenarnya gini, ketika kita berbicara invest, kita itu sebenarnya bertarung dengan waktu ya. Belum lagi teman-teman akan kelelahan atau exhausting karena mentalnya itu atau psikologisnya itu dipermainkan ya. Semakin lama market ini narik harganya ke bawah, teman-teman itu secara mental itu pasti akan semakin galau ya. In the end, saya ngomong fair-fairan aja, teman-teman let's say beli di harga kisaran $0.97. Ini The Grab naik sampai sini aja, itu pasti teman-teman udah close. Padahal kita ngelihat potensinya untuk jangka panjang ini The Grab itu bukan dikatakan sebagai salah satu koin yang bisa dikatakan ya nggak begitu bagus gitu loh teman-teman. Karena secara fungsinya sudah diakui dan supportnya serta kerjasamanya juga menurut saya cukup oke gitu. Nah, cuman balik lagi teman-teman, problematikanya adalah jangan sampai teman-teman invest karena terlanjur salah di awal langkahnya, istilahnya kayak gitu ya. Become an investor with style teman-teman, layaknya Warren Buffett ya. Dia punya strategi, dia punya planning, entry-nya
itu istilahnya dengan gaya gitu. Kalau quote saya tadi saya baru sharing di grup, jangan sampai teman-teman invest dengan gaya, jangan sampai teman-teman mati gaya karena invest, istilahnya begitu teman-teman ya, lebih kurangnya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa terima lah ya sedikit apa yang ingin saya sampaikan di awal gitu loh. Karena kalau misalnya case-nya teman-teman kesangkut, apalagi karena review orang lain, itu sebenarnya menurut saya sangat-sangat tidak bijak ya. Dalam arti teman-teman jadi yang sengsara gitu loh, karena cuman males untuk mempelajari dan males untuk cari tahu kira-kira idealnya transaksinya tuh di harga berapa. Dan itulah sebenarnya fungsi dari technical analysis gitu. Tanpa technical analysis kita nggak tahu loh harganya The Grab ini sudah terhitung cukup mahal kah, atau sudah dekat dengan area bottomnya atau supportnya kah. Nah itu boleh jadi consideration teman-teman. So let's jump into the content ya. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan atau untuk sedikit basa-basinya di awal. Alright. Nah teman-teman, ini saya sharing sedikit aja. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu upgrade atau development, kalian bisa follow Twitter, atau kalian bisa cek juga di websitenya dia. Kalian tinggal search aja thegrab.com, lalu kalian cari di menu blognya. Di sini ada penjelasan tentang update-update dari si perkembangan The Grab. Dan yang terakhir itu adalah menjelaskan tentang progress The Grab selama 1 tahun terakhir. Kalian bisa baca dan kalian bisa pelajarin. Balik lagi, jangan malas teman-teman ya. Jangan tunggu disuapin baru kalian mau pelajarin. Lebih kurangnya seperti itu. Nah, sedikit membahas tentang The Grab, saya lihat sih sebenarnya dia kerjasamanya sudah cukup oke ya, di backupnya, dan beberapa yang udah mulai pakai si The Grab itu untuk kerjasama adalah Polygon, terus Ethereum, terus ada BSC ya, Binance Smart Chain ternyata termasuk juga ya, ada Phantom, Near, dan lain-lain ya. Mungkin masih perlu proses untuk dia development supaya istilahnya lebih banyak yang menggunakan jasanya dia ya, supaya decentralized apps-nya itu lebih banyak dibangun dari dari The Grab lah, simpelnya begitu. Oke, so kita lihat dari segi pricingnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi terhadap The Grab ini? Nah, sebenarnya teman-teman ini kalau kita lihat ya, dia sebelumnya sempat ngebentuk semacam symmetrical triangle pattern. Nah, waktu lalu saya sempat bahas dan sempat saya informasikan juga masalah soal trendline yang cukup penting untuk melanjut, istilahnya kita bilang ya, cukup penting untuk memastikan The Grab itu masih on track untuk uptrendnya. Dan ternyata teman-teman sebenarnya trendline itu di breakout atau di breakdown, menyebabkan The Grab itu kembali terpressure oleh sellers. Dan kalau misalnya kondisinya saat ini sebenarnya kalau kita gunakan Elliott Wave Theory sekalipun ya, menurut pandangan saya ini kita masih baru masuk ke wave 2 sih ya, masih on development buat wave 2, wave 2-nya istilahnya koreksinya gitu. Dan sejauh mata memandang saat ini kita lihat skenario untuk The Grab ini, either dia membentuk another symmetrical triangle pattern atau bullish pennant, atau bisa juga dia membentuk yang namanya descending triangle pattern, which means ini sebenarnya nggak kita expect ya, karena kalau misalkan descending triangle pattern yang terbentuk, ini berarti akan cukup berbahaya untuk pergerakan The Grab ya. Once dia breakdown dari level ini ya, once dia breakdown dari key support ini, berarti The Grab itu bisa meneruskan pelemahannya dan bisa jadi membentuk semacam descending channel. Jatuhnya sih sebenarnya masih bisa kita katakan sebagai bullish flag pattern juga. Jadi kayak dia koreksi dulu sampai dia dapat level bottomnya, baru nanti dia breakout lagi gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, dengan seksama di area kisaran $0,5 itu penting banget buat supportnya sih The Grab. Kalau misalnya teman-teman mau lebih agresif transaksinya atau mungkin lebih memutuskan untuk exit lebih early, kalian bisa gunakan trendline yang terbentuk juga atas lowest levelnya selama ini teman-teman, atau ya kisaran dari 21 Juni lah ya sampai 29 November ya, lebih kurang seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat sekilas ini sepertinya sedang berproses dalam korektifnya, dan mudah-mudahan sih nggak perlu menunggu waktu lama untuk dia akhirnya rebound kembali teman-teman. Jadi teman-teman banyak-banyak doa ya. Nah, sekilas kita lihat dari time frame hourly-nya, kita akan discuss sedikit. Kita akan review juga dari pergerakan sebelumnya teman-teman. Kalau misalnya dilihat sekilas teman-teman di daily ya, mungkin daily dulu lah saya coba open. Kita lihat di sini sebenarnya sempat terbentuk yang namanya semacam trendline cukup positif ya untuk pergerakan si The Grab ini. Cuma sayangnya GRT itu breakdown dari sini teman-teman. Ini mungkin disebabkan oleh posisi Bitcoin yang terakhir kali juga sempat breakdown ya di kisaran 4 Desember sih ini harusnya. Nah, karena dia breakdown dari sini, otomatis momentum buyersnya itu hilang teman-teman. Dalam artian yang tadinya dia higher high higher low sequence cukup positif dan harusnya bisa meneruskan penguatannya lagi, akhirnya dia failed dan akhirnya malah jadi membentuk yang namanya lower low teman-teman, serta membuat yang namanya lower high. Nah, teman-teman boleh perhatikan ya,
terutama exponential moving average di sini yang menahan laju penguatan daripada si GRT. Jadi kalau misalnya kita belum lihat dia break dari exponential moving average, harusnya sih GRT kemungkinan besar masih akan terpressure oleh kondisi market saat ini. Dan kalau misalnya kita turun time frame ke 4 jam, kita bisa tambahkan teman-teman trend line yang terbentuk dari highest level atau highest point di kisaran 9 November, 28 November, dan terakhir itu 5 Januari terakhir, teman-teman, atau 5 Januari kemarin. Jadi kita lihat di sini juga terdapat yang namanya trend line. Jadi kalau misalnya kita belum melihat dia berhasil breakout dari trend line, menurut saya sih pressure dari sellers akan terus masuk dan menekan harga GRT untuk kembali drop lagi atau bahkan breakdown lagi, teman-teman. Jadi harap berhati-hati. Karena kalau kita lihat nih, kamu bisa lihat ya, kamu perhatikan. Lebih smooth, yang lebih smooth atau yang lebih lebih gampang perform tuh yang mana, teman-teman? Apakah buyersnya atau sellersnya ya? Nah, ini sebenarnya bisa memberikan kita juga indikasi apakah momentum sellersnya itu masih ada di sana, teman-teman. Kalau misalnya pressure-nya masih lebih signifikan seperti itu, ada baiknya kita menghindari untuk melakukan akumulasi atau pembelian GRT terhadap account spot kita. Kecuali teman-teman suka dengan berspekulasi. Ibaratnya ya mungkin ada yang consider kayak mana tahu ini dekat-dekat area bottom-nya. Kalau dibilang murah sih ya memang murah, teman-teman. Cuman kalau sedikit saya zoom out ya, kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya secara Fibonacci retracement berdasarkan penguatannya, ini tuh koreksinya cuman baru 38,2% dan tidak menutup kemungkinan loh, teman-teman, untuk GRT mungkin saja koreksinya itu berlanjut sampai bahkan ke kisaran 50%, baru kemudian dia rebound lagi. Nah, kalau kalian lihat nih harga sekarang 0,6 dengan harga 0,3 dolar, itu berarti setengahnya lagi loh, teman-teman. Teman-teman siap nggak kalau beli sekarang terburu-buru nih, apalagi belinya pakai dana langsung full, nggak pakai cicil dan lain sebagainya. Abis itu dibawa turun lagi ke 0,3, aset kalian ketarik lagi loh sampai 50%. Kalian siap nggak? Itu pertanyaannya, teman-teman ya. Jadi consider juga untuk risknya. Bahkan kalau saya bilang sih, risk comes first, baru kita ngelihat manisnya, teman-teman. Kalau manisnya everybody itu pasti suka, tapi kalau kita ngomong pahitnya, pertanyaannya teman-teman siap nggak sama skenario terburuknya atau skenario terpahitnya. Nah, kalau misalnya teman-teman siap ya silakan aja, entry aja gitu ya. Nah, sedikit tambahan lagi, teman-teman, kalau kita lihat dari time frame 4 jam juga, sebenarnya ini ada potensi GRT ini sedang bergerak di dalam sebuah range ya. Dimana range-nya itu di kisaran harga 0,79 dolar atau 0,78 dolar sampai kisaran 0,58 dolar. Sebetulnya ini bisa dimanfaatin gitu. Dalam artian kalau misalnya teman-teman entry long atau beli, mungkin sampai di kisaran gain-nya 14-15% udah boleh consider exit. Karena balik lagi, teman-teman, ini kita lihat ya, terbentuk yang namanya trend line ya. Trend line ini sih harusnya nggak main-main, teman-teman, karena begitu kesentuh aja itu kita dapat selling pressure sangat signifikan. Jadi boleh dikonsider kalau misalnya teman-teman mau beli atau untuk scalping, untuk beli jual, make sure kalian jaga resiko kalian di bawah level support ini. Atau mungkin kita tambahin garis aja kali ya di kisaran 0,58 dolar. Jadi kalau misalnya mau entry, consideration-nya adalah seperti ini. Entry long dengan stop loss di bawah area ini. Nah, kamu bisa lihat ya, sebenarnya secara risk reward atau risk rasionya nggak begitu bagus, tapi cukup oke lah, teman-teman, untuk bisa ngelihat harga ini istilahnya untuk nyopet-nyopet lah atau nyolong-nyolong gitu ya. Dan secara pergerakan terakhir kita ngelihat ternyata dia sepertinya membentuk semacam ascending broadening wedge pattern dan akhirnya breakdown dari ascending broadening wedge patternnya. Nah, teman-teman bisa mengukur menggunakan bagian-bagian bawah kecilnya ini atau bagian atasnya. Jadi memang ada dua potensi target yang bisa dicapai oleh si The Grab ya, apalagi dengan menggunakan ascending broadening wedge pattern. Dan sebenarnya keduanya sudah tercapai sih targetnya. Jadi mudah-mudahan kita nggak perlu ngelihat dia terreject lebih deep lagi, teman-teman ya. Mungkin saya akan coba lihatkan dengan RSI-nya. Ya, pada RSI-nya sendiri juga nggak ada yang salah, teman-teman. Bahkan pressure seller masih bisa berlanjut. So make sure, teman-teman, before untuk entry, kalian consider tadi resikonya, teman-teman ya. Dan tunggu sampai ada pelemahan momentum sih. Kalau saya sih lebih baik begitu dibandingin maksa untuk masuk sekarang, teman-teman. Karena balik lagi, resiko itu dengan kondisi sekarang bear market, bukan bear market sih, mini bear market lah ya pada si Bitcoin. Karena kita udah terpressure lagi sampai 41.700 dolar lagi. Masih bisa memberikan impact yang lebih berbahaya untuk altcoin. So, teman-teman, make sure kalian transaksi dengan aman ya, stay safe, jangan terlalu memikirkan untuk cuannya
boleh consider juga untuk kemungkinan resikonya. Jadi untuk saat ini teman-teman, paling kesimpulan dari saya adalah sebelum kita ngelihat GRT breakout dari dia punya trend lainnya serta membentuk yang namanya higher low untuk mengkonfirmasi, saya bisa katakan GRT mungkin masih akan terpressure kembali, dan mudah-mudahan sih teman-teman kita nggak breakdown dari key supportnya ini ya. Jadi saya rasa teman-teman, update saya seputar GRT itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya berikan informasinya bisa membantu untuk teman-teman serta bisa bermanfaat baik untuk yang nge-hold ya. Kalau yang untuk nge-hold, saya cuma bisa bilang sama teman-teman, semangat holdnya, semoga segera terjemput, dan kita semua pasti berharap market itu kembali hijau ya tentunya. Tapi tetap saya tekankan dan saya ingatkan kembali lagi, tetap waspada terhadap resikonya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih punya dana untuk berencana serok kembali untuk si GRT ini, sadari bahwa Web3 ini harusnya sih ya akan makan waktu teman-teman untuk kita bisa merasakan dampak dan manfaatnya. Jadi nggak sekarang-sekarang ini, mungkin 1, 2, 3 tahun investmentnya baru kelihatan hasilnya. Dan ya, saya rasa thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan apa yang saya sampaikan, dan sekiranya kalau teman-teman suka, make sure kalian likes video ini supaya tentunya membantu channel ini untuk berkembang terus menjadi lebih baik lagi. Once again, thank you very much buat teman-teman. Jangan lupa untuk komen juga kira-kira kita nextnya bahas koin apa ya, apakah File ataukah Engine atau Cardano ya. Dan God bless everyone, have a nice day, selamat kembali beraktivitas, dan selamat beristirahat kalau saya. Once again, cheers everyone. That's it from me, bye-bye.